Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah SIB. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem pakar. Kelompok 9 terdiri dari anggotanya yaitu saya sendiri, Nanang Agus Idam Perdana, NIM 180 321100078. Terus ada Vicky Wahyu Firmansyah, NIM 180 321100140. Terus ada Galuh Puspitasari, NIM 180 321100083. Dan ada Afifatul Mufidah, NIM 190 32110000107. Untuk pembahasan penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Saudari Galuh Puspitasari, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pakar. Sistem pakar sendiri adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seseorang atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah modul penyusun sistem pakar. Di sini terdapat ada 3 modul. Yang pertama yaitu modul penerimaan pengetahuan atau Knowledge Acquisition Model. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar. Proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan Coulter-Eniger. Peran Coulter-Eniger adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan akarnya. Yang kedua adalah modul konsultasi atau consultation model. Pada saat ini, sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user. Sistem pakar berada pada modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang ketiga yaitu modul penjelasan atau explains model. Modul ini menjelaskan pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Terima kasih dari saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya dengan saya Afatul Mufidah, yaitu komponen utama pada struktur sistem pakar. Ada 4, yang pertama berbasis pengetahuan, yang kedua berbasis inferensi, yang ketiga berbasis data, dan yang keempat antarmuka. Kita langsung ke yang pertama dulu, yaitu berbasis pengetahuan. Merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Berbasis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta di sini adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah di sini adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Berbasis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan. Misalnya Prolog atau Lisp. Yang kedua yaitu mesin inferensi. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terdapat proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan
strategi penalaran, dan strategi pengendalian. Yang pertama yaitu strategi penalaran. Strategi penalaran di sini terdiri dari dua macam strategi, yaitu strategi penalaran pasti dan strategi penalaran tidak pasti. Strategi penalaran pasti akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan tersedia, sedangkan strategi penalaran tak pasti dilakukan pada keadaan sebaliknya. Yang kedua, strategi pengendalian berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut. Yang ketiga yaitu berbasis data. Berbasis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Berbasis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Berbasis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. Yang keempat, yaitu antarmuka pemakai. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Baik, terima kasih buat saudara saya yang sudah menjelaskan slide yang sebelumnya. Lanjut dari saya yaitu teknik referensi pengetahuan. Di sini teknik referensi pengetahuan yaitu adalah suatu pengetahuan yang direpresentasikan ke dalam bentuk-bentuk skema, diagram, atau yang lain-lain. Dan kegunaan dari teknik referensi pengetahuan ini yaitu untuk mengetahui hubungan, relasi, atau keterkaitan antara data satu dengan data yang lain. Kegunaan tujuan dari teknik representasi ini yaitu agar memudahkan knowledge engineering dalam mengetahui hubungan antara data-data yang satu dengan data yang lain. Baik, terima kasih. Lanjut untuk jenis-jenis dari teknik referensi ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu rule based knowledge, yaitu pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk fakta atau aturan-aturan. Dan yang kedua yaitu adalah frame based knowledge. Di sini frame based knowledge yaitu pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk hierarki atau jaringan frame. Dan yang ketiga yaitu ada object based knowledge. Di sini yaitu pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk objek-objek. Dan yang terakhir ada case based reasoning. Untuk pengetahuan ini sendiri yaitu direpresentasikan dalam bentuk kasus-kasus ataupun kesimpulan. Baik, terima kasih. Cukup itu saja dari slide ini. Mungkin bisa dilanjut oleh saudari saya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tentang teknik presentasi pengetahuan. Di sini saya akan melanjutkan tentang inferencing dengan rule. Inferencing dengan rule atau penerapan dengan rule ini ada 2 penerapan, yaitu dengan backward chaining, yaitu menggunakan pendekatan goal driven, dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan atau digunakan, yaitu menggunakan sebuah hipotesis, kemudian mengecek pada sebab-sebab terjadinya atau sebab yang mendukung sehingga hal tersebut terjadi dari ekspektasi tersebut. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup, maka gunakan backward chaining. Kemudian yang kedua yaitu ada forward chaining. Forward chaining merupakan grup dari multiple inferencing yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Jika klausa premi sesuai dengan situasi,
atau bernilai true, maka proses akan menginsert conclude. Forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka penggunaannya bisa menggunakan dengan penggunaan atau pendekatan forward chaining. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 9. Jika ada yang belum paham mengenai pembahasan dari sistem pakar, maka bisa ditanyakan kepada kelompok 9. Terima kasih. Kurang lebihnya, kalau ada tutur kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.